saling membunuh. Wuman, Liu Yue, kamu datang untuk menjaga ketertiban. Mereka yang saling membunuh, kamu dapat berurusan dengan mereka dirimu sendiri. Saat pembicara berbicara, matanya tertuju pada putra suci dari tanah yang tidak terkendali dan wanita suci dari tanah terlarang dengan air yang mengalir. Keduanya adalah satu-satunya yang kekuatannya telah mencapai tingkat kelima Master Alam Semesta. Itu Penatua Agung. Itu Penatua Agung Wu. Putra suci Wuman dan orang suci bulan mengalir segera bertepuk tangan sebagai jawaban. Ya, pria kuat di area terlarang tanpa harapan mengangguk, dan menatap wanita tua di area terlarang air mengalir. Wanita tua itu melambaikan tangannya, dan benda seperti kaca muncul. Orang tua itu juga melempar barang yang sama. Kedua item tersebut digabungkan menjadi satu. Di depan semua putra dan putri Tianjiao, sebuah lorong perlahan muncul. Masuk ke dalam, saluran ini dapat dibuka setiap 100 juta tahun sekali. Terakhir kali dibuka adalah 1 miliar tahun yang lalu. Cukup bagi Anda untuk berlatih di sini untuk waktu yang lama. Adapun waktu untuk keluar, Anda akan tahu kapan waktunya tiba. Air mengalir wanita tua di area terlarang itu berkata perlahan ayo masuk. Juga langsung masuk ke dalamnya. Wang Xian memimpin sekelompok murid di area terlarang Longyin, dan berjalan masuk. Di samping, Ao Jian membawa 20 orang dan mengikutinya. Wang Xian memalingkan muka, dan senyum muncul di wajahnya. Jika Anda masuk ke sini, Anda mungkin dapat membiarkan Anlai masuk di masa mendatang, dan Anda mungkin mendapat keuntungan tak terduga saat itu. Selain itu, menurut apa yang mereka katakan, puluhan pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak dominasi alam semesta jatuh di pusat ini. Maka pasti ada harta di sini. Ketika Wang Xian dan yang lainnya melangkah ke lorong, mereka langsung merasakan dunia berputar. Ya Tuhan, hei, apa ini di depanmu? Apakah ini mayat? Ini mayat yang sangat menakutkan dan besar. Makhluk macam apa ini? Sangat besar, bahkan jika itu hanya kerangka, itu sangat kuat. Kengeriannya. Ketika Wang Xian baru saja masuk ke dalam, suara seruan sudah terdengar. Mata Wang Xian berkedip sedikit, dan dia langsung melihat ke depan. Wow, ya Tuhan, monster macam apa ini? Long Yinyin melihat ke depan dengan wajah kaget. Kerangka monster raksasa. Ketika Wang Xian melihat mayat itu, dia langsung mengenalinya. Kerangka raksasa langit berbintang dari alam semesta langit berbintang, ini adalah mayat raksasa langit berbintang dengan puncak dominasi alam semesta. Mayat itu mengandung energi atribut khusus, mengisi seluruh ruang. Ini adalah mayat raksasa langit berbintang dari alam semesta langit berbintang. Menurut catatan kami yang tidak terbatas, alam semesta langit berbintang adalah alam semesta yang sangat kuat, dan ada raksasa langit berbintang yang menakutkan lahir di sana, tetapi raksasa langit berbintang ini tidak memiliki kebijaksanaan, dan beberapa raksasa langit berbintang akan dijinakkan dan bergabung dengan medan perang. Dari posisi di depan, terdengar suara dari murid Wu Jiadi yang menjelaskan. Jelas, ada banyak catatan di sini tanpa larangan apapun. Bahkan, peramal Tianyuan di tanah terlarang mereka ikut serta dalam pertempuran ini. Alam semesta langit berbintang, raksasa langit berbintang. Bukankah ukuran ini terlalu besar? Beberapa murid kuat dari tanah suci lain, area terlarang, dan halaman suci melihatnya dengan takjub. Sungguh mayat yang mengerikan. Binatang raksasa tingkat ini bisa jatuh. Perang ini benar-benar tak terbayangkan. Hanya pemaksaan mayat ini membuatku merasa sedikit gemetar. Apakah itu pertempuran perampokan benar-benar sangat menakutkan? Huho? Ada miliaran tahun tersisa untuk mengukur perampokan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Melihat pemandangan ini, semua murid yang kuat di area terlarang Naga Yin memiliki ekspresi di wajah mereka. Wajah penuh kejutan. Hanya mayat yang membuat mereka merasa sedikit menggigil. Lalu betapa mengerikan perang ini nantinya. Semuanya, ini adalah pusat reruntuhan alam semesta. Ruang ini sangat besar, dan energi di dalamnya juga sangat melimpah, terutama di sebelah mayat beberapa orang kuat. Selain itu, beberapa tempat di sini juga sangat berbahaya. Perhatikan, hidup dan mati ditentukan oleh nasib dan kekayaan. Kata Wuman Sengxi, yang tidak berada di tempat yang salah dan terlarang, dan suaranya terdengar di telinga semua orang. Murid tanah terlarang Wu, ikut aku. Putra suci Wuman berteriak ringan, memimpin murid tanah terlarang Wuwang terbang ke satu arah. Murid tanah terlarang air mengalir, ikut aku. Orang suci bulan mengalir di tanah terlarang air mengalir juga berteriak lembut, dan terbang ke satu arah. Jelas, mereka semua memiliki tujuan mereka sendiri. Pusat kekuatan dari dua area terlarang telah ada di sini sebelumnya, jadi mereka sangat akrab dengan tempat ini.
Ayo pergi dan lihat. Wang Xian berkata, kekuatan ruang menyelimuti semua murid di area terlarang Dragon Yin. Bas, dia memimpin sekelompok murid dan terbang ke satu arah dengan cepat. Semakin banyak Anda masuk ke dalam, semakin berlimpah energinya. Wang Xian melihatnya, matanya bersinar. Terus terbang ke depan, kerangka yang bersinar dengan cahaya digantung di sana. Kerangka ini mirip manusia, sangat kecil, tetapi mengandung paksaan, yang masih menakutkan. Ini juga kerangka penguasa alam semesta di puncak. Terus terbang jauh, semua jenis mayat ditangguhkan. Hah! Ketika Wang Xian terbang lebih dari 10 menit, sebuah bangunan besar muncul di depan mata. Kakak Wang Xian, apa itu? Ini sangat besar, seperti mesin perang. Long Yinhao melihat bangunan aneh di depannya. Bangunan itu penuh lubang, jelas setelah perang yang mengerikan. Tapi di gedung ini, ada formasi yang kuat. Formasi ini agak seperti formasi penyihir, tetapi juga seperti formasi sihir. Seluruh bangunan diselimuti formasi kacau, dan saya tidak tahu apakah saya bisa memasukinya. Entahlah, mungkin itu harta perang di alam semesta tertentu. Ruang ini sangat besar, dan sepertinya kita perlu menjelajahinya sendiri. Wang Xian ragu sejenak, dan menatap para murid di area terlarang Dragon Song di belakangnya. Yah, apa yang dikatakan saudara Wang Xian benar. Setiap orang memiliki kesempatannya sendiri. Lihatlah posisi di sekitarmu. Bahkan para murid dari tanah terlarang dan tanah terlarang tersebar, itu juga tergantung. Untungnya, jika Anda berhati-hati, hidup Anda tidak dalam bahaya, saya pikir kita dapat mencari informasi dan berlatih secara terpisah. Di dalamnya, Anda dapat menggunakan komunikator untuk berkomunikasi. Long Yinyin ragu sejenak dan lalu berkata, aku harus berpisah darimu dan periksa di sini. Wang Xian tidak menyembunyikan apapun dan berkata kamu dapat membentuk tim. Karena tanah terlarang dan tanah terlarang air mengalir telah mengumumkan bahwa kamu tidak dapat bertarung, selama kamu tidak memasuki tempat berbahaya, hidupmu akan tidak berada dalam bahaya. Di sini intensitas energinya sebanding dengan tanah harta karun, dan Anda juga bisa berlatih di sini sekarang, tingkatkan lalu jelajahi, terserah Anda. Lanjutnya. Putra Wang Abadi yang baik, kekuatan kita sangat lemah, dan kita tidak bisa menahan Putra Wang Abadi. Pergilah dan cari peluang. Mungkin kita bisa melahirkan orang kuat yang hebat di tanah terlarang naga Yin di masa depan. Seekor naga melantunkan murid terlarang itu berkata sambil tersenyum. Agar Wang Xian bisa menjelajah sendiri, para murid masih tidak keberatan. Bisa masuk ke sini sudah merupakan penghargaan bagi Wang Xian. Putra Wang Abadi mereka telah memberi mereka kesempatan besar. Sudah terlambat untuk bersyukur. Hehe. Oke, berlatih keras, kekuatanmu masih terlalu lemah, dan sulit untuk bersaing dengan murid lain di tanah suci dan area terlarang untuk mendapatkan harta, jadi mari kita jalan-jalan dan mengambil kesempatan. Jika ada bahaya, sebaiknya jangan masuk dengan gegabah. Energi di sini semuanya sangat menakutkan, apapun akibatnya, kamu akan musnah. Wang Xian mengingatkan lagi, matanya tertuju pada Long Yinyin dan Long Yinhao kapan kamu akan menghubungiku secara langsung. Saat ini, di sini, hanya Wuang saya bukan tandingan putra suci dari daerah terlarang dan gadis suci dari daerah terlarang dari air yang mengalir. Oke, saudara Wang Xian, Anda harus berhati-hati. Saya juga berjalan-jalan, saudara, hati-hati. Kata Long Yinyin dan Long Yinhao. Wang Xian mengangguk, lalu langsung pergi. Wow, barusan putra Wang Abadi kita begitu percaya diri dengan kata-katanya. Di antara semua putra dan orang suci dan Tianjiao, hanya putra tanah terlarang abadi dan orang suci dari tanah terlarang air mengalir yang bukan lawan. Bukankah ini berarti putra Wang Abadi kita bisa berada di peringkat ketiga? Tentu saja, Wang Abadi kita sangat rendah hati, tetapi dia juga sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, sangat tampan. Sekelompok murid dari area terlarang Naga Yin berkata dengan takjub. Oke, ayo jalan-jalan, mungkin tidak terlalu besar di sini, setelah berbelanja, jika kamu ingin berlatih, jika kamu ingin mencari peluang, cari peluang. Long Yinyin melihat sosok Wang Xian menghilang, dan tersenyum. Katakan, pada saat yang sama, Wang Xian telah tiba di samping Ao Jian dan yang lainnya. Ao Jian dan bawahannya ditangguhkan dalam kehampaan, berdiri dengan hormat di samping Wang Xian. Ao Jian, kamu bisa memimpin mereka berkeliaran di sini dengan santai, lihat apakah kamu bisa mendapat kesempatan, jika ada situasi, tolong hubungi aku. Wang Xian berkata kepada Ao Jian. Itu Raja Naga. Ao Jian mengangguk. Oke, kalau begitu mari kita berpisah. Kata Wang Xian.
Dia akan bertindak sendiri untuk mencari tahu apakah dia bisa menemukan harta karun. Inilah mayat mesin perang yang kuat, menakutkan, dan kuat. Ruang di sini juga tidak terlalu stabil. Wang Xian merasakannya, dan dia merasa bahwa ruang di sini hanya dapat mendukung alam tingkat 6 dari penguasa alam semesta paling banyak. Dengan kata lain, begitu orang kuat yang mendominasi alam urutan ketujuh masuk ke sini, ruang ini bisa runtuh. Apa hasil dari keruntuhan itu tidak diketahui. Tapi jelas, benar-benar sangat berbahaya. Tidak heran tanah harta karun ini diambil untuk membiarkan semua murid Tian Jiao masuk. Sepertinya ada alasannya. Gumam Wang Xian. Untungnya, kali ini tubuh Wang Xian tidak masuk. Wang Xian khawatir tubuhnya akan ditemukan, jadi dia tidak menyatu dengan tubuhnya. Keputusan ini sangat tepat. Di ruang ini, meski tubuh utama datang, ia tidak bisa muncul. Apalagi energi tubuh harus ditekan. Jika tubuh utama tidak bisa masuk, kentunganku lebih sedikit. Tentu saja, hanya sedikit. Anli seharusnya bisa masuk. Anli juga harus bisa membawa orang masuk. Wang Xian bergumam. Miliknya tubuh bergerak, dan terus terbang ke depan. Dia melihat sekeliling, dan semakin dia terbang, semakin banyak mesin perang yang ada. Beberapa alat perang itu masih memiliki banyak mayat. Energi mayat-mayat ini tidak semenakutkan alam puncak penguasa alam semesta, tapi juga tidak lemah. Agaknya, dia juga orang kuat yang mendominasi peringkat 8 dan 9. Dengan bantuan peralatan perang, dia meledak dengan kekuatan penghancur milik puncak dominasi alam semesta. Wang Xian datang ke mesin perang dan menemukan bahwa dia bisa memasukinya. Dia memasuki kedalaman peralatan perang, tetapi tidak menemukan harta karun. Peralatan perang yang bisa dimasuki, bahkan jika ada harta di dalamnya, telah diambil oleh bekas tanah terlarang dan tanah terlarang air yang mengalir. Kata Wang Xian, bergumam di mulutnya. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang menuju mesin perang yang terlihat seperti pesawat luar angkasa. Di pesawat luar angkasa ini, ada gelombang energi yang diselimuti, dan ada juga lubang yang menakutkan di dalamnya. Setelah dia masuk dari lubang, dia menemukan ada energi yang menahan posisi yang dalam. Dia merasakannya dengan tangannya, tetapi dia tidak bisa memecahkannya sendiri. Setidaknya diperlukan kekuatan untuk mendominasi alam urutan ke-9. Bahkan jika ada harta di dalamnya, sulit mendapatkannya. Wang Xian berpikir dalam hati. Dia memperhitungkan bahwa meskipun ada peluang dan harta karun di sini, itu berbahaya dan sulit didapat. Atau akan diserahkan kepada mereka. Berpikir di dalam hatinya, dia bergerak dan terus memeriksa sekeliling. Ketika Wang Xian terus terbang ke depan, dia sedikit terkejut ketika melihat sebuah bangunan bobrok. Ini, kerajaan dewa. Bahkan ada kerajaan dewa di sini. Wang Xian memandangi bangunan besar itu, sedikit terkejut, dengan sedikit keheranan di wajahnya. Kerajaan Tuhan yang menjadi milik pusat kekuatan alam semesta 9 sumber. Wang Xian ini benar sekali. Yang kuat di dunia pedang dan sihir tidak mempraktekkan kerajaan Tuhan. Wang Xianfei pergi untuk memeriksa kerajaan dewa ini, dan menemukan bahwa itu adalah atribut air. Kerajaan Tuhan bobrok, tetapi masih ada energi yang terhalang, dan tidak mungkin masuk ke dalam. Kerajaan Tuhan ini tidak memiliki aura naga. Sepertinya bukan kerajaan dewa dan naga. Saya tidak tahu mengapa kerajaan dewa muncul di sini, gumam Wang Xian, dengan pandangan keraguan di wajahnya. Dia terus memeriksa sekeliling, tetapi dia tidak melihat kerajaan Mahadewa tertinggi lagi. Ada sekitar 50 atau 60 peralatan perang bobrok lainnya, mayat dan sejenisnya. Tidak ada harta yang bisa masuk ke dalamnya. Bahkan Wang Xian tidak bisa memasuki yang diblokir oleh energi. Sepertinya kita harus menunggu Anlai memasuki instrumen perang ini dan kerajaan Tuhan, dan kita harus bisa mendapatkan panen yang baik. Mata Wang Xian bersinar terang, penuh antisipasi. Ini seperti membuka kotak buta, bagaimana jika harta karun yang kuat dapat ditemukan? Tidak ada bahaya, Wang Xian terus terbang. Pada saat ini, dengan kekuatan penginderaannya yang kuat, dia merasakan fluktuasi spasial yang kuat datang dari suatu tempat. Begitu dia pindah, dia langsung terbang. Ketika dia terbang, dia melihat sebuah pagoda melayang miring di udara. Tidak ada tanah di seluruh ruang, dan seluruh kota ditangguhkan. Posisi di bawah memberikan perasaan bahaya, ada bawah, ada bahaya. Adapun posisi di depan, pagoda besar miring, bahkan terbalik, posisi ujungnya dimasukkan ke dalam kekosongan di bawahnya. Seolah-olah Anda langsung memasuki ruang lain. Wang Xian melihatnya dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya. Dia mencondongkan tubuh, memperhatikan di mana ujungnya dimasukkan. Di tepi, samar-samar dia bisa merasakan bahwa ada ruang lain.
Namun, dalam jarak dekat, ada badai luar angkasa. Energi badai luar angkasa tidak terlalu kuat, dan kekuatan Wang Xian seharusnya hampir tidak bisa melewatinya. Dia melihat sekeliling dan merasakan emosi. Seseorang baru saja datang ke sini, sepertinya telah memasukinya. Di ruang sekitarnya, Wang Xian bisa merasakan fluktuasi ruang di sini, jelas seseorang pernah ke sini. Anak-anak suci dan orang suci dari tanah terlarang dengan air yang mengalir. Wang Xian bergumam, dia ragu sejenak, menggerakkan tubuhnya, dan terbang langsung ke dalamnya. Hanya ada beberapa dekade lagi dari koneksi dengan Anlai. Dia bisa masuk ke dalam dan melihat-lihat, bahkan jika dia terjebak di dalam, dia bisa membiarkan Anli membawanya keluar saat waktunya tiba. Bas, kekuatan sobek ruang yang kuat datang, kekuatan ruang Wang Yun menutupi seluruh tubuhnya, terkondensasi menjadi pedang tajam, dan melawan. Segera, sosoknya muncul di ruang lain. Hah! Ketika Wang Yun melihat ruang ini, tubuhnya sedikit berhenti. Yang ini tidak terlalu besar, dan sama sekali tidak ada bandingannya dengan ruang di atas. Tapi ruangnya juga tidak kecil. Apalagi energi di ruang ini lebih stabil daripada ruang di atas. Di antaranya, terdapat lebih dari selusin pilar besar di posisi depan. Lebih dari selusin pilar tampaknya menopang seluruh ruang. Di dalam ruang ini terdapat bangunan yang mirip dengan Void Tower yang berisi kekuatan ruang. Bangunan ini hampir selesai, mengandung kekuatan ruang yang sangat besar. Ini benar-benar seperti Menara Void, tidak, ini seharusnya Menara Void, yang mirip dengan Menara Void Anlai, dan nafas serta levelnya harus sama. Wang Xian melihatnya, matanya bersinar terang. Selain Menara Void, ada lebih dari selusin mayat. Mayat-mayat ini semua terjebak dan dibunuh di sini. Selain ini, tidak ada yang lain. Mengejutkan bahwa akan ada Menara Void dari klan Void di sini, dan Menara Void ini belum dihancurkan, jelas ditekan. Mungkinkah Void Universe juga terlibat dalam perang ini? Wang Xian dipindai sekitar, mata berkedip. Ini harus menjadi formasi besar. Formasi besar menjebak dan membunuh pembangkit tenaga listrik ini. Sungguh menakjubkan. Sebuah formasi besar menjebak dan membunuh lebih dari selusin keberadaan di puncak Master Alam Semesta, dan ada juga bangunan Menara Void yang menakutkan. Wang Xian sedikit menghela nafas. Saat ini, dia merasakan sesuatu di hatinya, dan segera melihat ke kanan. Di sana, dia melihat beberapa sosok berdiri di depan pilar besar. Itu adalah putra dan wali suci dari tanah terlarang dengan air yang mengalir tanpa kendali. Tampaknya ada juga putra dan wali suci dari halaman suci terlarang dan tanah suci. Wang Xian menoleh dan bergumam. Dan pada saat ini, dia juga menemukan bahwa di sekitar setiap pilar besar, ada putra dan orang suci-suci, murid Tianjiao. Ini membuatnya sedikit penasaran. Dia ragu-ragu dan terbang. Namun, sebelum dia sampai ke depan, dia melihat ada sosok di tengah pilar besar. Jelas sekali, sosok-sosok ini telah disegel dan mati. Sejumlah besar simbol sihir terukir di pilar. Sosok-sosok yang tersegel dan mati di dalam ini duduk di singgasana, masing-masing memegang tongkat sihir besar, penuh tekad. Hah! Kedatangan Wang Xian menarik perhatian beberapa orang suci dan orang suci di ruang ini. Mereka menoleh, mata mereka berbinar. Itu putra Wang abadi. Kata putra suci ketika dia melihat Wang Xian. Orang suci di sampingnya melirik Wang Xian dan mengangguk. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Di sini, ada 12 pilar sihir, dan di setiap pilar sihir, ada orang kuat yang pernah menjadi penguasa alam semesta pedang dan alam semesta sihir. Ketika mereka mengukur malapetaka terakhir kali, mereka menekan dan membunuh banyak musuh asing dengan pilar sihir. Salah satu musuh juga memiliki peralatan tempur yang sangat mengerikan. Dan pilar-pilar ajaib ini mengandung energi yang sangat besar dan pemahaman tentang sihir. Bahkan jika Anda beruntung, Anda dapat menyerap sisa kekuatan spiritual yang kuat. Jika kekuatan spiritual ini diserap setiap hari, itu setara dengan mendapatkan warisan yang mengerikan. Itu tergantung pada jumlah kekuatan spiritual yang diserap. Jika ada banyak kata, itu lebih menakutkan daripada warisan jubah ajaib. Selain itu, jika seseorang bisa memasuki bagian dalam pilar ajaib ini, dia juga bisa mendapatkan harta karun dari orang kuat ini. Staf ajaib di tangan, pakaian ajaib di tubuh, dan harta benda di luar angkasa. Tapi tidak mudah untuk memasuki bagian dalam pilar ajaib. Dapatkan energi dan persetujuan spiritual dari dalam. Selain itu, jika Anda ingin memasuki ruang ini, Anda harus melalui saluran luar angkasa terlebih dahulu, dan Anda hanya dapat masuk jika kekuatan Anda mencapai Master Alam Semesta tingkat ketiga. Tentu saja,
Dengan harta pertahanan yang kuat di tangannya, dia juga bisa masuk. Sama seperti tanah terlarang tanpa kesombongan dan tanah terlarang air mengalir, 20 atau 30 murid mereka masuk ke sini. Wang Xian melihat sekeliling, merasakan tempat ini. Kekuatan ruang di sini sangat stabil, bahkan jika tubuhku sendiri masuk ke sini, itu tidak akan runtuh. Dia merasakan, matanya bersinar terang. Dengan sebuah gerakan, dia sampai di depan pilar ajaib. Ada 12 pilar ajaib dengan berbagai atribut, termasuk satu dengan atribut luar angkasa. Ketika Wang Xian tiba, 4 sosok membungkuk di depan pilar ajaib. Dia melirik ke 4 sosok itu dan tahu bahwa mereka adalah putra dan putri suci dari ruang terlarang. Putra suci dan putri suci di ruang terlarang juga merasakan kedatangan Wang Xian dan memandangnya. Ini adalah senior dari ruang terlarang kami, Putra Suci Wang Xian, saya harap Anda tidak akan bersikap tidak masuk akal. Putra Suci Suni memandang Wang Xian dan berkata dengan tenang. Tentu saja, Wang Xian mengangguk, datang ke pilar ajaib, dan merasakannya dengan tangannya. Seluruh pilar sihir harus menjadi bagian dari lingkaran sihir besar. Saat ini, pilar sihir masih mengandung energi agung. Pilar ajaib ini tampaknya mampu menyerap energi langit dan bumi secara aktif. Dan ruang ini, karena pilar-pilar ajaib ini, memiliki lebih banyak energi daripada ruang tadi. Wang Xian memasukkan beberapa kekuatan ruang ke dalamnya, dan dalam sekejap, gelombang dingin masuk ke dalam pikirannya. Ekspresinya sedikit berubah, diikuti oleh perubahan di depan matanya, aura pembunuh yang luas, medan perang yang luas, dan pertempuran yang mengerikan mengalir ke pikirannya. Aura pembunuh yang luas ini bahkan bisa menghancurkan otak dan jiwanya. Kamu mencari kematian, kamu berani memasukkan energi ke dalam pilar sihir. Begitu energi memasuki pilar sihir, energi dan beberapa keinginan pada pilar sihir akan langsung mengalir ke pikiranmu, menghancurkan segalanya dan vitalitas dalam dirimu. Tanah terlarang luar angkasa melihat Wang Xian menuangkan energi ke dalamnya, orang suci itu sedikit terkejut, diikuti dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Tuanku, dia tampaknya telah dipengaruhi oleh kehendak energi, dan dia akan mati. Akan menarik jika putra Raja Abadi jatuh ke sini secara langsung. Lagi pula, dia berasal dari tempat kecil. Dia tahu segalanya tentang reruntuhan alam semesta. Saya tidak mengerti, dalam keadaan seperti itu, bertindak sembrono akan membunuhnya. Putra Tianjiao lainnya di ruang terlarang juga sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka menggelengkan kepala, mencibir sedikit, dan berkata dengan simpatik. Meskipun relatif aman di sini, ada juga banyak niat membunuh yang tersembunyi. Putra Wang Xian ini akan dihancurkan oleh energi dan kehendak pilar ajaib ini. Putra Suci Suni di ruang terlarang juga menggelengkan kepalanya dan berkata. Tanda seru. Gerakan di sini juga menarik perhatian para wali dan wali di samping pilar ajaib. Mereka melihat ke atas dengan keheranan di wajah mereka. Bukankah itu benar, Putra Wang Abadi dengan gegabah menggunakan energi untuk menyentuh pilar ajaib? Apakah sudah berakhir? Tepat setelah dia datang ke sini, beberapa putra dan putri suci dan Tianjiao berkata dengan wajah penuh kesalahan. Tetapi pada saat ini, Wang Xian memang merasakan gelombang niat membunuh. Dan pada saat yang sama, gambar medan perang muncul di benaknya. Dalam gambar, saya sepertinya telah menjadi kultivator luar angkasa dengan kekuatan besar. Di posisi sekitarnya, ada 11 makhluk lain yang setingkat dengannya. Tubuh mereka bergetar, dan pilar sihir melesat ke langit. Dengan gerakan tubuh mereka, ke-12 sosok itu langsung terbang ke arah musuh di depan mereka. Di tengah kelompok musuh ini, ada mesin perang luar angkasa yang sangat besar, dan ada gunung aneh yang penuh dengan kematian. Selain itu, ada lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak dominasi alam semesta. Mereka bergegas maju, dan pertempuran yang mengerikan terjadi. Menggunakan kekuatan lingkaran sihir, mereka menghancurkan gunung yang mati dan aneh. Mereka membunuh pembangkit tenaga listrik yang dikenal sebagai puncak penguasa alam semesta. Hanya mesin perang antariksa yang masih belum hancur. Namun, mesin perang ini benar-benar ditekan oleh mereka. Terletak di mesin perang, dua pria kuat dengan kekuatan ruang yang menakutkan bergegas keluar, mencoba membuka jalan. Pada saat ini, Wang Xian melihat tongkat sihir di tangan dia melambai, dan seluruh ruang diselimuti. Ruang di sekitarnya runtuh dan pecah, dan mereka langsung memasuki ruang baru. Mengaum, suara pertempuran, aura pembunuh yang mengerikan memenuhi seluruh ruangan. Pada akhirnya, dua pembangkit tenaga atribut luar angkasa dihancurkan oleh mereka. Tapi 12 pria kuat mereka juga menghabiskan semua vitalitas mereka.
Mereka saling memandang, dan sebuah singgasana muncul di belakang mereka, dan mereka duduk tepat di atasnya. Wafat. Jatuh. Namun, momentum yang tak terkalahkan itu, aura pembunuh yang menakutkan itu masih bergoyang di ruang ini. Perang yang sangat heroik. Bas bas bas. Di bawah wasiat ini, Wang Xian seperti perahu kecil. Tetapi tubuhnya bergetar, dan kemauan serta kekuatan spiritualnya yang kuat melawan. Jaga pikiranmu tetap jernih, semua aura pembunuh tidak berpengaruh padanya. Wang Xian berdiri diam di sana untuk waktu yang lama, lebih dari 10 hari. Dia perlahan membuka matanya dengan senyum di wajahnya. Saya tidak berharap sentuhan biasa seperti itu menghasilkan panen seperti itu. Kegembiraan yang tak terduga, Wang Xian menyuntikkan energi ke dalam pilar sihir ini, dan memperoleh dampak kehendak dari mayat orang kuat di dalam pilar sihir. Memasuki perspektifnya tentang perang, dan mendukung keseluruhan proses. Ini memberinya keuntungan besar. Artinya, dengan persetujuan dari tubuh yang kuat ini, kekuatan pertahanan di sekitar pilar sihir menghilang. Dia bisa memasuki bagian dalam pilar sihir, dan tentu saja dia juga bisa mendapatkan segalanya dari orang kuat ini. Kesempatan yang tiba-tiba ini hanyalah kejutan besar bagi Wang Xian. Hah? Apakah kamu baik-baik saja? Di samping, keempat murid di Tanah Void terlarang melihat Wang Xian membuka matanya dan melihat matanya yang jernih, dengan ekspresi kaget di wajahnya. Kenapa ada yang salah? Bukan hanya tidak apa-apa, tapi kamu juga bisa mendapatkan keuntungan besar. Wang Xian tersenyum, menggerakkan tubuhnya, dan terbang lurus ke arah mayat pria kuat di dalam pilar ajaib. Wosh! Dia dengan mudah datang ke sisi mayat pria kuat itu, dan membungkuk padanya. Saudaraku, energi pertahanan di luar pilar sihir telah menghilang, dan itu bisa masuk ke dalam pilar sihir. Orang suci di kehampaan terlarang melihat Wang Xian datang ke depan mayat pria kuat itu, dan ekspresinya berubah drastis. Buru-buru berteriak keras. Wosh! Wajah Suni Zhengzi juga berubah drastis, dan sosoknya bergerak, dan dia terbang ke atas dalam sekejap. Mendengar seruan di bawah, Wang Xian sedikit mengernyit ketika dia merasakan bahwa putra suci Suni sedang terbang. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan tubuh pria kuat itu dan yang lainnya. Sombong, letakkan mayat pendahulu kita di ruang terlarang. Melihat pemandangan ini, putra suci Suni sedikit bingung. Dia buru-buru berteriak keras. Pada awalnya, mereka melihat lengan Wang Xian bertumpu pada pilar sihir, mengira bahwa wasiat di pilar sihir yang hancur telah runtuh. Tapi tanpa diduga, dia tidak hanya tidak mati, tetapi wasiat yang melindungi pilar sihir itu menghilang. Anda bisa langsung masuk ke pilar ajaib. Melihat tubuh orang kuat itu diambil, dan semua harta orang kuat itu diperoleh oleh Wang Xian, wajahnya berubah drastis, dan dia berteriak keras. Bagaimana situasinya? Gerakan di sini juga membuat orang suci dan orang suci lainnya melihat keheranan. Ketika dia melihat bahwa Wang Xian tidak mati, tetapi malah masuk ke dalam pilar ajaib, dia sedikit terkejut. Putra suci dari ruang terlarang, senior yang sudah meninggal ini telah mengenali saya, jadi saya secara alami akan mewarisi segalanya tentang dia. Wang Xian berkata dengan tenang ketika dia melihat putra suci pemberontak Void terbang di atas. Sombong, ini adalah mayat pendahulu kita di ruang terlarang, segera kembalikan kepada kita. Wajah Zhengzi Suni berubah drastis, matanya terpaku, dan dia berteriak keras ke arah Wang Xian. Hehe, putra Void, menurut informasi yang saya peroleh, tanah terlarang ruang Anda hanya didirikan selama bencana pengukuran ini, dan dalam bencana pengukuran berikutnya, tidak ada tanah terlarang sama sekali. Anda mengatakan itu milik Anda mayat tanah terlarang ruang kosong yang kuat, ini terlalu banyak. Wang Xian menjawab dengan ringan ketika dia mendengar kata-katanya. Dari ingatan sepihak pria kuat ini, dia juga tahu bahwa dia bukanlah orang kuat di ruang terlarang. Dalam malapetaka terakhir, tidak ada kekuatan seperti itu. Ruang terlarang kita didirikan oleh orang kuat di ruang angkasa dalam malapetaka terakhir, dan orang kuat ini adalah mitra dari yang kuat di ruang terlarang kita, jadi dia secara alami adalah orang kuat di ruang terlarang kita. Trouble Son of Immortal Wang memberi kami wajah di ruang terlarang, dan mengembalikan mayat ini kepada kami. Di belakang, orang suci dari ruang terlarang juga terbang dan berkata dengan tenang kepada Wang Xian. Tidak apa-apa mengembalikan mayat itu kepadamu, tetapi saat ini ada ingatan yang tidak lengkap dan fragmen jiwa di sekitar mayat itu. Setelah aku menyerapnya, aku akan mengembalikannya kepadamu secara alami. Kata Wang Xian, mayat orang kuat ini mungkin karena lingkaran sihir, setelah kematiannya, dia masih memiliki beberapa ingatan jiwa dan pecahan ingatan yang rusak. Ini adalah hal yang paling mendalam dalam ingatan pria kuat ini.
Dan yang terdalam adalah kultivasi secara alami. Setelah menyerapnya, bagi Wang Xian memang memiliki manfaat yang besar. Adapun mayat itu, sekarang tidak mengandung banyak energi, dan tidak masalah jika dikembalikan ke ruang terlarang. Sombong, mayat senior kita di ruang terlarang tidak dapat dinodai, segera kembalikan mayat itu kepada kita. Mendengar ini, ekspresi Void Sun berubah lagi, dan dia berkata dengan lantang. Dia menentang putra suci dan tahu apa arti mayat ini dan apa yang diwakilinya. Mendengar kata-katanya lagi, Wang Xian sedikit mengernyit, dan matanya menjadi dingin. Siapa yang kamu bicarakan dengan lancang? Sebaiknya kamu memperhatikan apa yang kamu katakan, jangan meminta penghinaan, satu demi satu mayat, kamu tanpa malu-malu menyebutnya pendahulumu di ruang terlarang, biarkan aku mengembalikannya kepadamu. Hehe, kalian. Apakah ada Zabi? Izinkan saya memberi Anda seluruh tubuh, semua harta dan senjata di tubuhnya. Wang Xian menatap mereka dan berkata langsung dengan wajah mengejek. Penghinaan dan sikap dingin itu tidak disembunyikan sama sekali. Baru saja, dia cukup untuk menatap ruang terlarang, dan sekarang dia masih ingin membuat satu inci pun. Hah, pergi, pergi. Putra peri raja benar-benar mendapatkan mayat dan harta di pilar ajaib, dan kecepatan ini terlalu cepat. Ayolah, bukankah dia baru saja datang? Ruang terlarang benar-benar bentrok dengannya. Tes-tes, sepertinya ruang terlarang ingin mengambil mayat itu, tapi Wang Abadi tidak memberinya wajah. Murid yang kuat di sini, tidak ada dari mereka yang bisa mendapatkan mayat di dalam pilar sihir, tetapi dia mendapatkannya secara langsung, sepertinya dia punya cara untuk pergi. Di seluruh ruang, semua putra suci melihat situasi di sini. Murid perempuan dan Tian Jiao segera terbang. Mereka memandang Wang Xian dengan mata berkedip. Kamu, putra suci Suni, perawan suci dan dua murid lainnya di ruang terlarang, mendengar kata-kata Wang Xian, dan wajah mereka berubah drastis. Mereka menatap Wang Xian dengan dingin, mata mereka penuh dengan ekspresi yang menakjubkan. Semuanya, jangan lupakan aturannya. Siapapun yang berani melanggar aturan akan langsung dibunuh. Putra suci Wuman dari tanah tak terbatas terbang mendekat, melirik Wang Xian dan putra suci dan putri suci di ruang terlarang, dan memperingatkan ringan. Wang Xian memalingkan muka, tersenyum tipis, mengangkat bahu, dan tidak berkata apa-apa. Sengzi Suni menatap Wang Xian, wajahnya penuh kengganan. Di inti reruntuhan alam semesta, untuk semua murid, peluang terbesar adalah 12 pilar ajaib. Karena orang-orang kuat ini disegel dan mati di pilar ajaib, jiwa dan keinginan mereka tidak akan hilang. Jika Anda bisa menyerapnya sedikit demi sedikit, Anda akan bisa mendapatkan warisan yang mengerikan. Jika dia bisa mendapatkan mayat ini, dia akan bisa mendapatkan semua warisan dari master luar angkasa yang berada di puncak alam semesta. Itu jauh, jauh lebih kuat dari mantel sihir atas dan mangkuk pedang. Putra dan putri dari ruang terlarang dengan sumber daya yang sangat besar, dan orang kuat lainnya menatap Wang Xian dengan wajah yang sangat jelek. 12 pilar sihir, harta karun di pilar sihir milik pembangkit tenaga atribut luar angkasa diperoleh oleh Wang Xian. Itu juga berarti mereka tidak beruntung dengan pilar ajaib kali ini di ruang terlarang. Bahkan kesempatan untuk menyerap beberapa fragmen jiwa sporadis hilang. Ini membuat mereka penuh kebencian. Putra Wang Xian, dapatkah Anda memberitahu kami bagaimana Anda dikenali oleh mayat orang kuat di pilar ajaib? Wuman Sengzi memandang Wang Xian dan bertanya dengan mata berkedip. Wang Xian dikenali oleh mayat di dalam pilar ajaib, yang mengejutkan mereka semua. Demikian pula, hati mereka sangat panas. Jika mereka bisa mendapatkan persetujuan dari mayat yang kuat di dalam pilar sihir, maka dengan bakat mereka, mereka hampir 100% dapat mencapai puncak dominasi alam semesta. Aku tidak tahu persis bagaimana. Aku baru saja menyuntikkan energi ke dalam pilar sihir, dan aku diserang oleh kehendak pilar sihir. Adegan antara kematian orang kuat ini muncul di benakku. Invasi dan kehancuran kehendak yang menakutkan telah dikenali oleh mayat-mayat di dalam pilar sihir. Mendengar apa yang mereka katakan, Wang Xian ragu sejenak, dan berkata tanpa menyembunyikannya. Mereka juga tidak perlu menyembunyikan ini. Betapa sulitnya menahan pengaruh kemauan pada pilar ajaib ini. Bahkan, jika Wang Xian tidak memiliki kemauan dan kekuatan spiritual dari tubuhnya, dia akan kehilangan vitalitasnya di bawah kejutan mental ini. Kejutan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Bisakah kamu menahan dampak dari kemauan? Wuman Sengzi mendengar kata-kata Wang Xian, wajahnya sedikit berubah, penuh ekspresi bermartabat. Mengenai dampak dari kehendak pilar ajaib ini, mereka telah diingatkan oleh para pendahulu mereka bahwa mereka harus berhati-hati. Ini bukan sesuatu yang bisa mereka tolak. Di masa lalu,
beberapa murid yang baru saja menjelajah tanpa kendali mati di bawah pengaruh kehendak. Dan di masa lalu, mereka yang bisa masuk ke sini tidak jauh lebih lemah dari Wuman Shengzi-nya. Di samping, orang suci di tanah terlarang air mengalir sedikit mengernyit saat mendengarnya. Seharusnya seperti ini untuk menahan dampak dari keinginan mayat orang kuat di pilar sihir dan menonton pemandangan sebelum kematiannya dalam ingatannya, tetapi betapa sulitnya untuk menahan dampak dari keinginan. Orang suci tanpa pengekangan mengerutkan kening. Kunci, bicara. Lagi pula, aku khawatir itu membutuhkan orang yang kuat dengan atribut yang sama untuk menahan dampak dari kemauan, jika tidak maka akan sia-sia. Wuman Shengzi menambahkan, wajahnya sedikit jelek. Terlalu sulit mendapatkan mayat di pilar ajaib ini. Putra Wang Abadi, apakah ada cara untuk menahan dampak kehendak ini? Orang suci di tanah terlarang air mengalir tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Wang Xian. Tidak, aku tidak punya harta untuk menolak keinginan ini, itu semua tergantung pada keberuntunganku. Wang Xian berkata dengan ringan. Terima kasih. San Wuman dan yang lainnya mengangguk, dan menangkupkan tangan ke arah Wang Xian. Mereka juga tahu tentang situasi Wang Xian. Mereka tidak melihat harta apa yang dulu dilawannya. Ini murni dengan kemauan yang kuat, menahan dampak dari keinginan yang menakutkan. Orang-orang di tanah terlarang air mengalir dan tanah terlarang Wuhuang bergerak dan datang ke pilar ajaib lagi, memikirkan bagaimana menahan dampak dari kemauan. Bagaimana cara mendapatkan persetujuan dari mayat yang kuat di dalam. Orang suci dan orang suci lainnya di daerah terlarang juga pergi. Ini adalah kesempatan yang sangat kuat untuk putra Wang Abadi. Dia mendapatkan mayat orang kuat dengan atribut luar angkasa. Di masa depan, dia pasti akan bisa melangkah ke puncak dominasi alam semesta. Di masa depan, dia akan melakukannya pasti menjadi orang kuat teratas di benua kita. Ya, siapa bisa dibayangkan bahwa dia baru saja mendapat kesempatan yang mengerikan, ini benar-benar bertentangan dengan langit. Putra suci dan gadis suci di ruang terlarang tampaknya sangat tidak rela. Burung. Di masa depan, selama putra Wang Abadi tidak jatuh, dia pasti akan menjadi salah satu pusat kekuatan teratas di dunia pedang dan sihir kita. Keberuntungan. Ini juga kuat, tapi kali ini tanah terlarang ruang agak sial, tanpa pilar sihir ruang, mereka pasti kehilangan kesempatan terbesar. Sekelompok orang suci dan orang suci dari tanah suci dan pengadilan suci tanah suci, dibahas dalam suara rendah. Mengenai konflik kecil antara Wang Xian dan putra tanah terlarang luar angkasa, mereka baru saja membicarakannya. Di reruntuhan alam semesta ini, dengan aturan tanah terlarang dan tanah terlarang, tidak ada yang berani membunuh satu sama lain di sini. Terlebih lagi, dengan kekuatan putra dan putri suci dari ruang terlarang, mereka mungkin bukan lawan putra Raja Peri. Meskipun peringkat Wang Xian satu peringkat lebih rendah dari putra suci Sunni di ruang terlarang, semua orang tahu bahwa dia menyembunyikan kekuatannya. Wang Xian kini telah menjadi pemenang terbesar dari semua putra dan putri suci serta murid Tianjiao. Ini membuat banyak putra dan putri suci dan Tianjiao iri. Wang Xian melihat orang-orang kudus dan putra dan putri pergi, dia melirik keempat orang di area terlarang, menggerakkan tubuhnya, dan terbang menuju pusat pilar iblis. Di sana, ada harta karun lain, yaitu Void Tower. Menara Void yang bisa bersaing dengan satu level yang dimiliki Anli. Menara Void semacam ini hanya boleh dimiliki oleh pembangkit tenaga klan Void yang berada di puncak penguasa alam semesta. Selain itu, tampaknya hanya beberapa pembangkit tenaga Void yang berada di puncak dominasi alam semesta yang dapat memilikinya. Sangat kuat, tetapi juga sangat berharga. Menurut gambar yang baru saja dia panen di benaknya, mesin perang lain yang sangat kuat dihancurkan langsung oleh 12 pilar sihir, tetapi menara Void tidak dihancurkan. Wang Xian terbang mendekat, melihat ke seluruh Void Tower dengan mata berkedip-kedip. Tapi menara Void telah ditutup, dan sama sekali tidak mungkin untuk memasukinya. Mari kita bicarakan ketika Anlai tiba, panen kali ini sudah sangat besar. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit, dan tiba-tiba memanen mayat pria yang kuat. Dan ada juga warisan kehendaknya di atasnya, yang bisa sangat memperdalam pemahamannya tentang kekuatan ruang. Itu juga akan membuat peningkatan masa depannya lebih cepat. Dia melihat sekeliling dan duduk bersila di tanah, gelombang energi menyelimuti dirinya. Pada saat yang sama, mayat itu muncul di depannya. Karena disegel secara khusus, mayat itu masih mengandung energi yang menakutkan. Wang Xian mulai berlatih dengan tenang. Energi di reruntuhan alam semesta, bersama dengan kekuatan ruang yang memancar dari mayat ini, membuat kecepatan kenaikannya jauh lebih cepat. Ini jauh lebih cepat daripada di menara bulan. Bas! Ribuan tahun berlalu dengan cepat, dan Wang Xian membuka matanya.
Hari ini adalah hari yang disepakati dengan Anlai. Panggil Anlai di sini, lalu masuki menara Void ini. Selain itu, kamu juga bisa memasuki peralatan perang lainnya, dan bahkan kerajaan dewa itu. Mata Wang Xian bersinar terang. Memasuki menara Void, di antara sumber daya yang sangat besar. Sebuah altar iblis muncul di depannya, dan Wang Xian menunggu dengan tenang. Raja Naga. Segera, sosok Anlai muncul dan dengan hormat membungkuk kepada Wang Xian. Yah, apakah semuanya normal di Istana Naga? Wang Xian bertanya. Raja Naga, semua yang ada di Istana Naga normal. Seorang Lai mengangguk, diikuti oleh tatapannya, dan melihat ke samping Raja Naga, apakah ini menara Void? Dia berkata, sedikit kaget, matanya bersinar. Iya, menara Void yang kuat. Anlai, bawa aku ke sini dulu, lalu kita masuk ke menara Void. Wang Xian mengangguk dan terus memberikan instruksi kepadanya. Itu Raja Naga. Anlai mengangguk, dan segera, sosoknya menghilang. Saat Anlai muncul kembali, tubuh Wang Xian juga mengikuti. Wang Xian bergabung dengannya, dan kekuatan yang kuat bergabung lagi. Dia melihat sekeliling dengan senyum di wajahnya. Ruang ini jauh lebih stabil dari ruang sebelumnya. Namun, jika dia melancarkan serangan, dia masih bisa meledakkan ruang ini. Tapi itu sudah cukup. Di ruang sebelumnya, selama Wang Xian muncul di sana, ruang itu seharusnya tidak mampu menahannya. Setidaknya di sini bisa bertahan. Anli, bawa aku masuk. Wang Xian melihat ke Void Tower di sampingnya dan berkata. Bahkan jika tubuhnya melihat Void Tower, ia dapat merasakan energi dan kekuatan yang kuat dari atas. Menara Void ini tidak sederhana, jauh lebih kuat dari harta karun tertinggi bawaan. Itu hanya lebih lemah dari pecahan keberuntungan Tianyuan. Ini sudah sangat menakutkan. Segera, Wang Xian bergerak dan memasuki bagian dalam Void Tower. Itu persis sama dengan ruang dalam menara kekosongan gelap. Juga di posisi tertinggi, ada singgasana. Itu adalah energi organ yang mengendalikan tempat ini. Wang Xian melihat sekeliling. Dibandingkan dengan Void Tower yang diperoleh Anlai, banyak sekali mayat di Void Tower ini. Setidaknya ada ratusan ribu mayat yang padat. Mayat-mayat ini memiliki dua tanduk, dan mereka membawa jejak kekuatan luar angkasa. Penampilan mereka agak mirip dengan manusia, tetapi wajah mereka sama sekali berbeda. Kulit bervariasi dan agak kusam. Kulit tebal itu seperti lapisan baju besi. Wang Xian mengukurnya dengan takjub, datang ke depan mayat, dan merasakannya. Ini seharusnya klan Void dari alam semesta Void, ras yang sangat menakutkan. Wang Xian bergumam, mayat-mayat ini seharusnya mati karena dampak energi eksternal. Tentu saja, mungkin juga dia terjebak sampai mati di sini. Mereka telah berada di sini selama lebih dari 20 miliar tahun. Keberadaan di bawah penciptaan Tianyuan memiliki masa hidup paling banyak satu kalpa. Itu lebih dari 30 miliar tahun kehidupan. Sejak lahir hingga sekarang, anggota keluarga kosong ini pasti telah melampaui batas hidup. Wang Xian melihat mayat-mayat ini. Ada banyak harta di tubuh banyak mayat. Senjata agak mirip pedang, tetapi sedikit berbeda dari pedang. Ada gigi gergaji di atasnya. Tentu saja benda ini juga bisa digunakan sebagai pedang. Ada banyak harta karun. Wang Xian menyingkirkan pedang tajam ini dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Beberapa pedang tajam sebanding dengan harta bawaan. Ada lusinan pedang tajam seperti itu. Itu pasti penghasilan yang sangat besar. Kecuali senjata, saya tidak punya sumber daya apapun. Wang Xian memeriksa dan tidak menemukan pil atau sejenisnya. Mungkin sudah terlalu lama, dan ramuannya telah menguap. Dengan gerakan tubuhnya, dia sampai di kursi singgasana. Duduk langsung di atasnya, kekuatan ruang disuntikkan ke dalamnya. Namun, yang mengejutkan Wang Xian, dia tidak dapat membuka Void Tower. Ada apa? Menara Void ini sudah menjadi barang tanpa pemilik, dan aku tidak bisa mengaktifkannya. Tidak bisa memperbaikinya. Menjadi hartaku sendiri. Wang Xian terkejut, dan gelombang energi mengalir ke dalamnya, masih tidak ada respon. Apa alasannya? Garis keturunan dan fisik yang istimewa. Wang Xian sedikit mengernyit, dan menatap Anlai yang ada di sampingnya. Anlai, cobalah. Wang Xian duduk di singgasana, menyuntikkan energi. Segera, gelombang energi mengalir ke dalamnya, dan seluruh Void Tower merespons. Anli bisa melakukannya, tapi aku tidak bisa. Apakah karena fisik Anli mirip dengan klan Void? Melihat adegan ini, Wang Xian menebak dalam hatinya. Beberapa ras memiliki senjata uniknya sendiri, yang tidak dapat dikendalikan oleh orang kuat lainnya kecuali yang kuat dari rasnya sendiri.
Bukan tidak mungkin. Menara Void ini seperti ini, bahkan jika Wang Xian mendapatkan menara Void yang tidak dimiliki, dia tidak dapat mengendalikannya. Ini membuatnya terlihat kecewa. Kekuatan menara Void tidak diragukan lagi. Tapi sayangnya, saya tidak bisa mengendalikannya sendiri. Raja Naga, mungkin diperlukan fisik khusus untuk mengendalikan menara Void ini. Fisikku mirip dengan klan Void, jadi aku bisa menyempurnakannya. Anli menjawab. Selain itu, Raja Naga, menara Void ini sudah tidak memiliki pemilik benar. Saya menemukan bahwa ada ruang hidup di menara Void ini, dan saya akan membukanya untuk Anda. Bas, katanya, dan ruang muncul tepat di belakangnya. Ruang yang sangat besar memiliki tempat untuk beristirahat dan tempat tinggal. Ada juga tempat untuk menumbuhkan harta rumput spiritual. Hah, masih ada harta di Void Tower ini. Wang Xian sedikit terkejut, dan langsung terbang. Ya, Raja Naga, menara Void seperti sarang ras, yang seperti Zerg, yang memiliki induknya sendiri. Setelah pemahamanku, klan Void dibagi menjadi banyak kelompok. Banyak kelompok kecil Void pertarungan klan secara mandiri, dan menara Void dibagi menjadi dua jenis, yang ini adalah sarang dari kelompok-kelompok kecil itu. Ini adalah basis kelangsungan hidup bagi mereka, dan klan Void yang kuat lahir di basis kelangsungan hidup ini murid, teruslah membangun dan memberkati Void Tower ini. Void Tower tipe kedua adalah senjata yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik teratas, sama seperti Void Tower yang saya miliki sekarang, yaitu Void Royal Family yang asli, senjata yang digunakan untuk pertempuran, bukan untuk bertahan hidup. Anlai diperkenalkan ke Wang Xian. Ini membuatnya menganggukkan kepalanya. Void Clan, Void Royal Clan. Keluarga kerajaan tidak mengatakan bahwa mereka sepenuhnya mengendalikan semua murid Void Powerhouse. Masih ada beberapa kelompok yang berjuang sendiri. Ketika perang bencana dimulai, mereka akan menjarah sumber daya dan harta. Menara Void ini harus menjadi milik grup di alam semesta Void. Mereka membidik pedang dan alam semesta sihir, dan ingin mendapatkan harta karun luar angkasa di sini. Tapi ditinggalkan di sini. Pantas saja Void Tower ini sedikit berbeda dari milikmu, Anli, tapi levelnya seharusnya tidak jauh berbeda. Wang Xian bergumam, menatap ruang di depannya. Memasuki menara Void, dengan sumber daya yang besar. Wosh! Wang Xian bergerak, dan segera terbang menuju ruang Void Tower ini. Sebagai tempat tinggal kelompok, ada ruang hidup di sini. Ini berisi ruang, dan ruang ini sangat besar. Wang Xian terbang dan mengamati sekelilingnya. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada tempat di depannya, pada sebidang ruang di depannya, yang seharusnya menjadi tempat menanam rumput dewa dan pohon dewa. Tapi saat ini, sepertinya agak sepi. Rumput dewa dan pohon dewa, bahkan jika mereka belum mencapai tingkat keberuntungan Tianyuan, mereka masih memiliki umur. Waktu telah menghabiskan segalanya di sini. Hah! Namun, ketika Wang Xian datang ke tengah ruang ini, matanya perlahan bersinar. Di bagian tengah terdapat sebatang kayu keramat. Pohon keramat semacam ini sangat aneh, terlihat sedikit ilusi, seperti cermin. Itu belum usang oleh waktu. Wang Xian melihat, matanya bersinar terang. Dia melihat ke bawah pohon keramat ini lagi, dan ada buah-buahan yang jatuh ke tanah. Energi yang terkandung dalam beberapa buah telah berkurang. Ini, pohon suci tumbuh, tidak ada yang mengambil buahnya, jadi buahnya jatuh, buahnya bertunas lagi, dan tumbuh menjadi pohon suci. Wang Xian melihat pemandangan ini dan mengerti mengapa pohon suci ini tidak menghilang di bawah berlalunya waktu. Ini adalah sebuah siklus. Dulu, pertumbuhan dan buah pohon dewa tumbang, dan buah itu tumbuh menjadi pohon dewa. Ini juga alasan mengapa pohon dewa ini masih ada. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak banyak pohon keramat ini, tetapi ada ratusan. Masing-masing mengandung sejumlah besar energi. Pohon suci ini milik pohon dewa dari alam tingkat 8 penguasa alam semesta. Wang Xian melihat buah di atas, memetik satu dan merasakannya. Buah dari atribut luar angkasa masih memiliki pengaruh yang besar pada Wang Xian. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada rumah harta karun di tempat terdalam. Ini seharusnya menjadi rumah harta karun ras Void ini. Wang Xian memiliki pandangan penuh harapan di matanya, dan dia datang ke depan rumah harta karun itu. Bas, rumah harta karun dibuka langsung di bawah kendali Anli. Dia masuk ke dalam, dan berbagai energi mengalir masuk. Di perbendaharaan, tidak hanya energi atribut ruang, tetapi juga energi atribut lainnya. Terletak di pintu masuk paling tengah, ada kepala binatang yang kuat. Seluruh kepala disegel dalam padatan transparan. Ini harus dekoratif. Namun,
Kepala binatang ilahi ini memberi orang rasa keagungan yang luar biasa. Wang Xian melihat sekeliling. Ini setidaknya kepala binatang dewa di puncak dominasi alam semesta, yang diburu dan dibunuh oleh kelompok kosong ini, meninggalkan kepalanya. Melihat ke dalam, ada beberapa senjata. Selain itu, ada banyak harta karun yang kehilangan energinya. Terutama vas-vas itu, yang jelas digunakan untuk menyimpan beberapa harta seperti ramuan. Melihat satu persatu, selain senjata, banyak harta lainnya telah kehilangan energinya. Ada lebih dari selusin senjata atribut luar angkasa yang sebanding dengan harta bawaan. Kelompok kosong ini tidak lemah. Wang Xian diam-diam berpikir, tetapi menurut gambaran di benaknya, 12 pilar sihir bahkan lebih menakutkan dan kuat. Bahkan jika Wang Xian sekarang mengandalkan 2 harta surgawi, dia tidak dapat bertahan beberapa menit di dalam. Tentu saja, akan sulit untuk mengatakan apakah Wang Xian dapat meningkat sedikit lagi. Wang Xian membuka beberapa botol porselen satu persatu, dan melihat ke dalam. Setelah membuka lebih dari selusin berturut-turut, tidak ada yang ditemukan. Bas! Dengan lambaian tangannya, semua botol porselen di seluruh rumah harta karun dibuka. Ada lebih dari 200. Pada saat ini, Wang Xian merasakan gelombang energi yang datang dari vas porselen di tengah. Dia segera melihat, sungguh vitalitas yang kuat. Dengan lambaian tangannya, 3 botol porselen terbang ke tangannya. Dia membukanya dan menemukan cairan yang tersimpan di dalamnya. Untuk alasan yang tidak diketahui, cairan ini tidak hilang setelah waktu berlalu. Mungkin itu bukan obatnya. Wang Xian merasakannya, dan matanya bersinar. Cairan yang penuh vitalitas ini termasuk dalam atribut kayu. Energinya sangat menakutkan. Dan terlepas dari kenyataan bahwa vas porselen ini hanya seukuran telapak tangan, ruang di dalamnya lebih dari selusin meter persegi. Energi yang terkandung dalam cairan di ketiga botol porselen ini sangat mengerikan. Ini seharusnya meningkatkan kekuatan fisikku. Tatapan berapi-api muncul di mata Wang Xian. Panen kali ini terlalu besar. Ada kegembiraan di matanya. Menyingkirkan sumber daya ini, Wang Xian melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sumber daya lagi. Cairan yang dikaitkan dengan kayu ini dapat diserap oleh tubuh itu sendiri, dan kayu ilahi yang dikaitkan dengan ruang itu dapat diserap oleh tubuh naga kosong. Wang Xian bergumam, "Anli." Dengan gerakan di benaknya, dia berteriak ke arah Anli. Sosok gelap itu segera terbang. Raja Naga. Dia membungkuk hormat. "Ayo keluar dulu dan pergi ke beberapa tempat lain." Dia memindahkan tubuhnya, meninggalkan tubuhnya di sini, dan menginstruksikan Anlai. Darkly mengangguk, dan segera membawanya keluar. "Sembunyikan sosokmu." Wang Xian berkata kepadanya, lalu terbang ke pintu masuk ruang ini. Dia melihat ruang di atas dan terbang langsung. Pergi melalui pusaran ruang ini, dan kembali ke ruang yang agak tidak stabil di atas lagi. Hah, itu putra Wang abadi dari tanah terlarang Dragon Song. Dia datang dari posisi di bawah, dan sepertinya dia bisa masuk ke bawah, tapi dengan kekuatan kita, aku khawatir itu agak berbahaya. Apa ruang di bawah ini? Ketika dia pertama kali keluar, dia menemukan bahwa ada banyak putra dan putri suci lainnya dari kota terlarang putra suci dan yang terpilih di sekitarnya. Ketika mereka melihat Wang Xian terbang keluar dari sini, wajah mereka penuh keheranan. "Putra Wang Xian, ruang apa itu? Bisakah Anda memberitahu kami?" Seorang suci tidak bisa tidak bertanya pada Wang Xian. Sebuah ruang yang mengandung lebih banyak energi, ada beberapa peluang besar di dalamnya, tetapi bahkan tidak ingin memasukinya jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk mendominasi alam semesta tingkat ketiga. Wang Xian melirik mereka, tidak menyembunyikan apapun, dan langsung berkata, "Terima kasih, Putra Wang Abadi." Orang suci itu segera berterima kasih padanya. Dia melihat pintu masuk ruang itu dengan mata berapi-api. Wang Xian tidak menjawab, dan terus terbang ke depan. Ruang yang mengandung lebih banyak energi, mengandung peluang besar. Orang suci dan orang suci lainnya dan Tian Jiao juga melihatnya dengan mata berapi-api. Putra Wang Abadi seharusnya tidak berbohong kepada kita. Putra dan putri yang kuat itu dan Tian Jiao tampaknya tidak lagi berada di ruang kita, tetapi mereka membutuhkan kekuatan alam semesta tingkat ketiga untuk dapat masuk. Ini mereka melihat. Pintu masuk ini, dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Terobosan. Setelah Wang Xian mengucapkan sepatah kata pun kepada orang suci dan orang suci, Tian Jiao, dia langsung pergi. Tujuan pertamanya adalah kerajaan Mahadewa tertinggi. Sebuah kerajaan Tuhan di ranah dominasi alam semesta. Ini pasti orang kuat dari alam semesta Jiu Yuan, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bergabung dalam perang ini.
Kerajaan Mahadewa tertinggi sekarang ditutup, tetapi masih mengandung energi. Wang Xian terbang dengan Anlai dan dengan mudah masuk ke dalam. Kerajaan surgawi terakhir dari alam semesta benar-benar langka. Wang Xian masuk ke dalam, mengamati sekelilingnya. Begitu dia pindah, dia langsung mencari-cari. Menemukan kolam penuh energi. Di kolam ini, ada energi atribut air yang agung. Energi air ini cukup untuk meningkatkan energi naga Wang Xian. Selain itu, selain satu hal ini, tidak ada sumber lain yang ditemukan. Kerajaan ilahi kosmik ini dapat memanggil Aosie dan yang lainnya dan membuat mereka melahapnya perlahan. Lagi pula, ini adalah kerajaan ilahi dari pembangkit tenaga listrik yang menguasai alam semesta di puncak. Wang Xian bergumam. Tetapi dengan kekuatan Aosie dan yang lainnya, akan memakan waktu terlalu lama untuk melahap sepenuhnya kerajaan Tuhan ini. Apalagi levelnya terlalu tinggi, mungkin tidak bisa menelannya. Anlai, bawa Aosie dan yang lainnya ke sini untuk mencoba. Jika mereka bisa melahapnya, itu akan menjadi kesempatan besar bagi mereka. Kata Wang Xian, itu Raja Naga. Sebuah kebohongan mengangguk dan segera menghilang. Segera, Anlai datang ke sini bersama Aosie. Temui Raja Naga. Saat Aosie melihat Wang Xian, dia langsung membungkuk hormat. Mari kita lihat apakah kerajaan Tuhan ini bisa ditelan. Wang Xian berkata kepadanya, itu Raja Naga, tingkat kerajaan Tuhan ini sangat tinggi. Aosie melihat sekeliling, dengan tatapan berapi-api di matanya. Ya, kamu di sini di puncak dominasi, ayo pergi ke tempat lain. Kata Wang Xian, dia dan Anlai datang ke mesin perang lain. Selain itu, ada lebih dari selusin tempat yang tidak bisa dimasuki. Tapi dengan Darkness, mereka bisa masuk dengan mudah. Saya datang ke peralatan perang satu persatu, sayangnya, Wang Xian tidak menemukan sumber daya apapun di dalamnya. Ada beberapa batu suci dengan berbagai atribut, tetapi Wang Xian tidak dapat melahap batu suci ini untuk meningkatkan kekuatannya. Selain batu suci, ada berbagai logam, dan logam ini memiliki pengaruh besar pada peningkatan 5 elemen penggilingan dan pelat naga Tai Chi. Peralatan perang digunakan untuk perang, dan wajar jika tidak ada sumber daya seperti ramuan dan rumput roh di dalamnya. Namun, panennya masih sangat besar. Menara langit ini memang kuat. Ini adalah alat perang yang sangat kuat. Berikan cetak biru ke benih naga palu api dan penyihir naga. Biarkan mereka mempelajarinya dengan Lin Wenluo untuk melihat apakah mereka dapat membangun menara langit. Wang Xian berbalik ke arah An. Lai, buka mulutmu dan katakan. Tower of the Sky adalah alat perang. Di sini, Wang Xian baru saja menemukan cetak biru untuk membuat Tower of the Sky. Peralatan perang tingkat ini mampu memenggal kepala eksistensi di puncak penguasa alam semesta. Itu juga merupakan pembunuh besar yang mampu melintasi alam semesta. Di masa lalu, klan naga tidak pandai menggunakan senjata, tetapi karena kombinasi teknologi klan naga dan Zerg. Spesies naga baru yang lahir memiliki arah yang berbeda. Jika memungkinkan untuk membuat menara langit yang kuat, itu juga akan menjadi peningkatan besar bagi kekuatan Istana Naga. Itu Raja Naga. Darkly mengangguk. Setelah mencari semua peralatan perang yang tidak bisa masuk, Wang Xian kembali ke kerajaan dewa itu lagi. Melihat bahwa Aosie dan sekelompok naga melahap sedang melahap, dia sedikit mengangguk. Selama bisa dimakan, Aosie dan yang lainnya bisa cepat meningkat. Sudah waktunya bagiku untuk meningkat. Kekuatan fisikku sudah lama tidak meningkat. Wang Xian bergumam. Biarkan Anlai membawanya ke Void Tower, tempat tubuh Wang Xian duduk bersila. Kenaikan. Ada senyuman di wajahnya, dan dengan gerakan sosoknya, dia segera berubah menjadi Jiu Yuan Universe. Ho ho, Wang Xian meraung, dan banyak sumber daya muncul di depannya di area sekitarnya. Tubuh Void Dragon juga berlatih. Tubuh Void Dragon duduk bersila di samping, mengeluarkan mayat orang kuat itu, dan berlatih dengan tenang. Selanjutnya, Wang Xian mulai meningkatkan kekuatannya. Sumber daya yang dipanen kali ini cukup baginya untuk menaikkan level. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, energi dalam tubuh Wang Xian juga meningkat dengan gila-gilaan. Bum bum bum. KKK. Setelah lebih dari 10.000 tahun, tubuh naga Wang Xian melonjak dengan energi yang sangat besar. 9 atribut bersinar terang di sekelilingnya. Suci dan agung. Gelombang energi besar menyembur keluar dari tubuh Wang Xian. Energi ini, tidak peduli ditempatkan di alam semesta manapun, pasti merupakan eksistensi tertinggi. Kekuatan untuk menguasai puncak alam semesta. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan ke tingkat kelima Master Alam Semesta. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menerobos dan memperkuat domain Jiu Yuanlong.
Suara sistem terdengar saat ini, dan Wang Xian membuka matanya, menunjukkan ekspresi kegembiraan. Hatinya tergerak. Nama ras Wang Xian, Jiu Yuan Shenlong, Persatuan Manusia Naga. Level penguasa kosmik level 5, 9 transformasi kembali ke 1. Asal asli 1%, diperlukan 99% untuk terobosan berikutnya. Kekuatan supernatural aturan akuarium, aturan lebih rendah daripada dirimu akuarium tingkat tinggi. Makhluk menelan untuk mengekstraksi sumbernya keterampilan. Kontrol 5 elemen. Kekuatan supernatural transformasi naga. Menyerap jiwa. Kekuatan spiritual kekuatan supernatural mata naga mengunci 8 pemborosan, cakar naga 5 elemen, yin dan yang melanggar batas, 8 sisik naga bercahaya, naga suci bayangan naga, naga langit 8 bagian, makam naga, awan dan kabut naga melonjak, hukum dan penampilan tubuh naga sejati pilar naga oktagonal, avatar. 8 naga, tanduk naga menjulang, Dawei Tianlong, Shenwei Flying Bat, Life Dragon Breath, Shadow Dragon Avatar, Underworld Dragon Chasing, Dark Dragon Transformation, Wind and Thunder Dragon Lahir, Crazy Dragon Star Explosion. Domain. Hukum kontrol domain naga 9 asal emas, kayu, air, api, bumi, cahaya, angin gelap. Kerajaan Dewa Petir Istana Naga. Memiliki Istana Naga Bawaan. Anggota Istana Naga 8.060.450. Terobosan, puluhan juta tahun, hampir ratusan juta tahun, akhirnya menerobos. Wang Xian melihat atributnya dengan senyum di wajahnya. Ranah telah dinaikkan ke tingkat kelima dari Master Alam Semesta. Kemudian dengan mengandalkan 9 atributnya, tanpa menggunakan harta apapun, dia bisa bertarung melawan pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak penguasa alam semesta. Akan lebih mengerikan lagi jika dibuat dengan bantuan pecahan kekayaan Tianyuan. Merasakan kekuatan tubuhnya, Wang Xian menunjukkan senyuman di wajahnya. Kekuatan tubuh utama adalah fondasi dari segalanya. Saat ini, dengan kekuatan dan kartu hall-nya, di seluruh dunia pedang dan sihir, kecuali keberadaan dua makhluk Tianyuan, saya khawatir tidak ada yang menjadi lawannya. Tentu saja, dia masih harus tetap low profile. Setelah diincar oleh Tianyuan Fortune, Wang Xian masih akan langsung terbunuh. Selanjutnya, mari kita tingkatkan mesin penggiling 5 elemen dan panci naga Tai Chi. Senjata logam yang kita dapatkan kali ini dapat sedikit meningkatkannya. Wang Xian berpikir dalam hati. Meskipun tidak cukup untuk secara langsung meningkatkan penggilingan besar 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi, itu juga dapat meningkatkan akumulasinya. Menerobos 12 pilar ajaib. Terobosan tubuh bagian atas. Adalah hal yang sangat baik untuk Wang Xian. Ini juga sangat bermanfaat untuk pelatihan selanjutnya dari tubuh naga kosong. Setelah Wang Xian dipromosikan, badan utama memerintahkan penggilingan besar 5 elemen dan piring naga Tai Chi untuk menyerap logam yang diperoleh di kerajaan dewa ini. Tubuh naga ilahinya datang ke ruang di lantai 2. Di ruang lantai 2, energi yang terkandung jauh lebih banyak daripada di lantai pertama. Dia duduk bersila di sana, mengeluarkan mayat orang kuat itu, dan terus berlatih. Pria kuat ini ada di samping, mampu menyerap beberapa fragmen jiwa dari waktu ke waktu, yang dapat memperdalam pemahamannya tentang kekuatan ruang. Pusat kekuatan teratas dari malapetaka sebelumnya memiliki pemahaman yang unik tentang kekuatan ruang. Wang Xian sedang berkultivasi di satu tempat, dan posisi di sekitarnya, pada dasarnya semua putra dan putri suci dan putra surga yang sombong, mengelilingi pilar ajaib itu, mencoba mendapatkan warisan di dalamnya. Bahkan, beberapa putra dan orang suci jatuh karena ini. Wang Xian tidak peduli dengan hal-hal ini, dia terus berlatih. Waktu berlalu dengan cepat, dan dia memiliki kendali yang semakin besar atas kekuatan ruang. Hanya butuh 20 juta tahun baginya untuk merasakan datangnya belenggu. Senyum muncul di wajah Wang Xian, tubuhnya bergetar, dan kekuatan yang kuat langsung menembus belenggu ini. Menerobos dengan mudah. Alam semesta mendominasi dunia urutan keempat. Meningkatnya kekuatan membuat Wang Xian menunjukkan senyuman di wajahnya. Dia membuka matanya dan merasakan energi di tubuhnya. Dengan gerakan tubuhnya, dia sampai di pintu masuk ruang di lantai pertama dan langsung masuk ke dalam. Terletak di pintu keluar, masih banyak orang suci dan orang suci dari kekuatan lain. Beberapa berkultivasi, dan beberapa mencoba mencari cara untuk memasuki lantai 2. Wang Xian terbang keluar dari dalam dan terus terbang ke depan. Dia mengeluarkan komunikator dan menghubungi Long Yin, Long Yin Hao, dan yang lainnya. Segera, ada pesan dari Long Yin dan Long Yin Hao. Wang Xian memerintahkan mereka, dan dengan gerakan tubuhnya, dia terbang ke satu arah. Kakak Wang Xian, Kakak Wang Xian.
Sage Wangxian. Segera, Long Yinyin dan Long Yinhao muncul. Diikuti oleh sekelompok murid dari daerah terlarang Longyin. Wangxian tersenyum pada mereka. Ayo pergi, aku akan membawamu ke suatu tempat. Saudaraku, apakah kamu menemukan tanah harta karun kebetulan? Long Yinhao bertanya dengan penuh semangat ketika mendengarnya. Itu benar, tapi ada beberapa orang di sana. Wangxian tersenyum. Ini ruang kedua, pernahkah kamu mendengarnya? Ruang kedua, aku mendengar tentang ruang itu. Energinya lebih melimpah, dan ada peluang di dalam. Orang suci dan orang suci dari tempat suci terlarang teratas semuanya ada di sana. Long Yinhao menjawab dengan cepat. Ya, itu di sana. Wang Xian mengangguk. Saya mendengar bahwa Anda membutuhkan kekuatan Master Alam Semesta tingkat ketiga untuk memasukinya. Saudara Wang Xian, bisakah kita memasukinya? Kata Long Yinyin. Ya, saya mendapat beberapa peluang di dalam, dan kekuatan saya meningkat. Karena atribut luar angkasa, itu cukup untuk membawa Anda masuk. Kata Wang Xian, dia memang bisa membawa mereka ke lantai 2 sekarang. Untuk memasuki lantai 2, seseorang harus melewati badai luar angkasa. Sebelum terobosan, dia tidak dapat membawa orang ke sana, tetapi setelah terobosan, itu sudah cukup. Tidak mungkin, kakak, kamu menerobos lagi. Suara Long Yinhao yang tidak bisa dipercaya datang. Ayo pergi. Wang Xian tersenyum, dan dengan lambaian tangannya, gelombang energi langsung menyelimuti mereka, membuat mereka terbang ke depan. Pangeran abadi kita telah menerobos lagi. Bukankah kecepatan ini terlalu cepat? Ini baru saja begitu lama, dan dia telah menembus begitu cepat. Bukankah? Kekuatan alam tingkat tinggi berarti sebanding dengan putra suci Wuman dari tanah terlarang dan gadis suci dari bulan yang mengalir di tanah terlarang dengan air yang mengalir. Area terlarang Naga Yin mendengar kata-kata Wang Xian, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Putra Wang abadi saat ini sudah menjadi orang kuat yang sangat kuat. Dia hanya sedikit lebih lemah dari Tuan Diakon di tanah terlarang Naga Yin kita, tapi sudah berapa lama Putra Wang abadi kita berlatih. Dan kita bisa tinggal di sini selama 100 juta tahun, dan sisanya selama puluhan juta tahun, seharusnya tidak ada masalah bagi Putra Wang abadi untuk meningkatkan level, itu benar-benar bertentangan dengan langit. Seorang murid dari tanah terlarang Naga Yin menghela nafas. Mereka melihat sosok Wang Xian, kekaguman dan kekaguman mereka tidak terselubung. Di samping, Long Yinyin memandang Wang Xian, juga penuh kekaguman dan kebanggaan. Wang Xian memimpin mereka ke pintu masuk, dikelilingi oleh kekuatan ruang. Pimpin mereka untuk terbang langsung menuju lantai 2. Bas, badai luar angkasa ditentang sepenuhnya oleh Wang Xian, dan dia membawa mereka masuk dengan mulus. Apa, putra Raja Abadi itu, membawa semua murid tanah terlarang Naga Yin untuk memasuki lantai 2. Tanah terlarang. Dragon Yin juga bagus. Pada saat yang sama, saya sangat iri dengan para murid di area terlarang Longyin. Wow, aku benar-benar masuk, lantai 2, energi di sini sangat kuat. Apa itu di depan? Ada pilar sihir yang sangat besar, ada cukup banyak orang di sini. Long Yinhao Long Yinyin mereka masuk ke dalam dan melihat sekeliling dengan takjub. Ayo pergi, ayo bawa kamu ke pilar sihir untuk berlatih. Di dalam pilar sihir ini ada mayat pembangkit tenaga listrik teratas yang disegel. Baik untuk berlatih di sekitar pilar sihir. Wang Xian berkata sambil tersenyum ke arah mereka, matanya menyapu lebih satu persatu. Pilar ajaib. Ada 12 pilar sihir, dan hanya ada 10 atribut di seluruh dunia pedang dan sihir. 2 pilar sihir ekstra adalah atribut air. Dengan kata lain, ada 3 pilar